selamat datang di Tangerang Talk. Episode kali ini kita kedatangan dua dokter dari RSUD Kota Tangerang, yaitu Dokter Kiki, SPPD, dan Dokter Gigi Vika. Halo, apa kabar dokter? Baik. Alhamdulillah sehat walafiat, walaupun banyak kegiatan pasti ya, baik itu di RSUD ataupun di luar tentunya. Iya, betul. Nah, aku mau ke Dokter Vika terlebih dahulu nih. Dokter boleh jelasin nggak sih sekarang ini lagi apa sih yang dilakukan oleh dari teman-teman RSUD yang sekarang lagi dilakukan nih, program apa yang lagi digalakkan di RSUD Kota Tangerang? Tentunya di RSUD Kota Tangerang kita tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan kita berikan mulai dari pelayanan rawat jalan melalui poliklinik, pelayanan IGD, rawat inap, dan pelayanan-pelayanan penunjang lainnya. Nah, untuk pelayanan di poliklinik, saat ini RSUD Kota Tangerang sudah ada sekitar lebih kurang 30 poliklinik, Mbak. Jadi itu dimulai dari beberapa spesialisasi seperti misalnya poli anak, obgyn, kemudian bedah. Bedah itu juga bermacam-macam, ada bedah umum, ortopedi, urologi. Nah, selain itu juga kita punya spesialisasi dokter gigi yang cukup banyak, ada 7 spesialisasi dokter gigi. Nah, kemudian juga ada klinik-klinik penunjang seperti klinik laktasi, klinik akasia ya untuk TB ya? Ya betul, pasien-pasien tuberkulosis. Kemudian ada juga klinik untuk pasien dengan HIV/AIDS, yaitu klinik Cemara di kita. Nah, untuk klinik yang banyak nih favoritnya pengunjungnya biasanya di klinik jantung ataupun klinik penyakit dalam. Dan kita juga kedatangan Dokter Kiki nih, yang mana Dokter Kiki merupakan dokter spesialis penyakit dalam. Nah, biasanya nih dok nih, penyakit apa saja sih dok yang biasa dikeluhkan oleh masyarakat Kota Tangerang sendiri? Ya, sebenarnya kasusnya ini banyak ya kalau misalkan di penyakit dalam. Penyakit yang kronis maupun yang akut. Jadi penyakit yang kronis itu seperti diabetes, hipertensi, kemudian yang sering mengeluhkan adanya kelainan di bagian perut, saluran cerna, seperti itu. Oh gitu. Nah, salah satu penyakitnya itu kan kalau berhubungan dengan perut, biasanya kita kenal asam lambung atau enggak GERD ya dok ya? Betul sekali. Nah, dokter mungkin boleh kasih tahu nih kita, bedanya asam lambung sama GERD. Kadang-kadang sebenarnya kita asam lambung tapi bilangnya, ih kayaknya gue GERD deh. Iya, sebenarnya asam lambung itu bisa dikatakan dengan sakit MAH. MAH atau dispepsi, dalam bahasa kedokterannya adalah dispepsi. Kalau MAH sendiri itu bahasa dari Belanda. Ya. Nah, dispepsi dengan GERD ini tentunya berbeda mekanisme terjadinya, berbeda tata laksananya, berbeda gejalanya, jadi itu sangat-sangat berbeda. Jadi kalau misalkan GERD itu ya dia seperti nyeri perut, kembung, kemudian kayak perut terasa begah, nah itu dinamakan dengan dispepsi. Tapi kalau GERD seperti dadanya panas, seperti itu. Oke. Nah, biasanya dok, ya, kalau GERD ini disebabkan oleh apa sih dok? Menyebabkan orang ini bisa kena GERD atau memang dasarnya dari asam lambung tiba-tiba naik ke GERD atau gimana? Nah, kalau GERD sendiri itu kan dia reflux ya, gastroesophageal reflux. Artinya, jadi gini, kita harus tahu dulu mekanismenya. Lambung dia menampung ada beberapa makanan, dan makanan itu bisa disimpan di lambung sekitar 3-4 jam. Dan lambung sendiri itu mempunyai pH yang bisa menstabilkan cairan asam lambung ini supaya tidak biar stabil. Jadi dia pH-nya 1-2. Kemudian ketika ada makanan yang masuk, dia bercampur dengan cairan asam lambung ya di dalam lambung ini, sehingga dia diproses bisa menjadi nutrisi, bisa menjadi enzim seperti itu. Nah, dari sini nanti kalau misalkan orang sakit MAH biasanya dia akan mengeluhkan makan sedikit aja tapi dia gampang begah, gampang kenyang. Jadi gampang penuh rasanya. Terus dia seperti nyeri, kadang-kadang ada yang seperti itu. Itu sekitar lambungnya saja, disebutkan dengan dispepsi. Tapi kalau misalkan GERD, nah antara lambung dengan kerongkongan itu ada pintunya yang disebut dengan klep. Ketika pintunya itu nanti dia lemah, nah seharusnya cairan asam lambung itu dia tidak melampaui dari batas pintu tersebut ya dok? Iya, tapi kalau misalkan ini sudah melemah, dia akhirnya refleks ke atas. Cairan asam lambungnya yang seharusnya di pH 1-2
ketika naik di kerongkongan, Oh, kerongkongannya jadi panas ya? iya, kerongkongannya tidak ada pH-nya. Nah, sehingga dia menyebabkan panas sehingga rasanya seperti terbakar. Nah, seperti itu. Panas di dada yang biasa kalau Panas di dialamin dada, gitu ya dok ya? heartburn namanya ya, seperti itu. Nah, Ya. ada nggak dok gejala lain yang biasanya dialami oleh penderita GERD tapi mereka tuh nggak sadar, kayak ngerasa ah ini kayaknya normal aja di dalam tubuh kayak gitu? Ada. Jadi tuh? contohnya gini, orang yang suka sendawa, tahu kan sendawa? Iya. Ya, jadi orang yang suka sendawa, kemudian rasanya lehernya ini rasanya seperti penuh. Ada juga yang merasa air liurnya itu penuh, rasanya asam, rasanya pahit. Itu bisa menyebabkan salah satu gejala dari GERD. Seperti itu. Kalau GERD sendiri bisa nggak sih dok kayak menyebabkan pusing ataupun tadi kan sendawa ya dok ya? Dan ataupun gangguan-gangguan lain dalam tubuh dok? Ada. Jadi itu sensasi, kalau sensasi seperti pusing itu sebenarnya tidak termasuk gejala dari GERD ya. Perlu kita ketahui mungkin karena sugesti dadanya rasanya sesak, panas, gitu. seperti terbakar sehingga dia cemas ya. Karena cemas itu bisa menyebabkan ada sensasi psikosomatisnya ya, psikisnya sehingga menyebabkan rasa pusing, kepalanya berat seperti itu. Nah biasanya apa sih dok yang menyebabkan kita ini mengalami penyakit GERD? Yang pertama adalah lifestyle. Pola hidup. Pola hidup, betul. Lifestyle-nya kalau misalkan, ya sebenarnya kan kita dilahirkan semuanya sama. Cairan asam lambung kadarnya sama. Kenapa pada saat kita dewasa ada yang kena asam lambung, ada yang tidak. Itu dikarenakan memang karena lifestyle. Satu lifestyle. Ya, Terus yang kedua ada kedua, juga apa tuh dok? kita ada nih konsumsi obat-obat yang mungkin tidak direkomendasikan oleh dokter. Sehingga obat-obat itu sebenarnya ada side effect-nya ke lambung. Sehingga bisa memacu asam lambungnya itu meningkat. Bisa terjadinya MAH atau bisa GERD itu tadi. Gitu. Tapi terutama ini adalah lifestyle sih. Adanya lifestyle. Nah biasanya nih dok, kalau orang yang punya GERD gitu ya dok ya, kalau walaupun sebenarnya pola hidupnya dia sudah lebih baik ya, karena dia tahu punya penyakit GERD, tapi pikiran itu kan kadang-kadang Mikir ya. susah dikontrol ya dok ya. Kalau makan kita bisa, oh ya tahan-tahan, tapi kalau overthinking ataupun pikiran yang berlebihan kan kita susah ya dok ya. Iya. Berarti masih ya dipikirin gitu misalnya. Ya bener sih. Kalau misalkan pikiran memang bisa sih mempengaruhi saraf otaknya sehingga dia stresnya meningkat, akan memacu. Sebenarnya kalau misalkan kita nih di dalam tubuh kan seperti lalu lintas, seperti traffic light. Jadi ketika salah satunya error pasti akan mempengaruhi organ yang lain. Dan itu berpengaruh besar nggak sih dok? Pikiran gitu? Bisa banget. Namanya psikosomatis. Psikosomatis itu sebenarnya gejala yang dia diikuti oleh rasa ya yang bisa merangsang rasa cemas tadi. Nah, sehingga rasa cemas tadi akan memicu cairan asam lambungnya bergejolak ya, berlebihan sehingga bisa menyebabkan GERD. Karena dia overload ke atas. Saya sering menemui pasien-pasien yang dia keluar masuk kontrol ke kami ke penyakit dalam itu karena dia punya sakit MAH, besok diobatin, habis itu dia balik lagi kok tidak ada perbaikan gitu ya. Itu karena kita harus ngecek lifestyle-nya bagaimana. Karena pasien diobatin tanpa lifestyle dijaga, dia tidak akan perbaikan. Gitu. Nah, kenapa? Sekarang kan ada tuh kopi literan, ya kan, yang 1 liter. Nanti enak banget ya dok ya. Terus habis itu pasien yang diet, misalkan ya ada diet tapi diet caranya yang salah, sehingga dia sendiri tiba-tiba makannya terlambat, kemudian dia makan pedas, kemudian makan asam gitu terus. Nah, akhirnya dia akan mempengaruhi pH yang ada di lambung yang 1 sampai 2 tadi. Karena overload ya mau tidak mau dia akan refleks ke atas. Nah itu Gitu. dia. Tadi ngomongin soal pelayanan, gimana dokter di RSUD maintenance pasiennya ya, mulai harus dijaga mulai dari kehidupan sehari-harinya selalu terus ditanyakan ya dok ya agar pasien juga bisa sehat. Nah ngomongin pelayanan nih, kalau di RSUD sendiri Dr. Vika, ada nggak sih maintenance khusus nih buat teman-teman yang memang ke poli penyakit dalam misalnya kayak gitu, atau pelayanan yang spesifik
untuk pasien-pasien? Ya. Untuk di RSUD Kota Tangerang, kita ini melayani pasien itu mulai dari pasien dengan jaminan seperti pasien BPJS Kesehatan ataupun pasien yang berbayar umum. Dan kita memberikan pelayanan yang seragam, artinya tidak ada perbedaan antara pasien BPJS dengan pasien umum. Nah, untuk pasien yang BPJS tentunya harus menyediakan surat rujukan terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya Sobat Tangerang nih yang punya keluhan GERD dan mau menggunakan BPJS Kesehatan, harus datang ke vaskes pertama dulu, baik itu ke puskesmas ataupun ke klinik. Nah, setelah itu meminta rujukan ke dokter penyakit dalam di RSUD Kota Tangerang. Nah, untuk jamnya sendiri dari jam berapa sampai jam berapa nih, Dok? Khusus untuk spesialis penyakit dalam. Kita pelayanan Senin sampai Sabtu. Untuk jam pendaftaran mulai dari jam 6.30 sampai dengan jam 12 siang. Kecuali hari Jumat karena hari pendek sampai jam 11 siang. Nah, untuk pendaftarannya bagaimana? Bisa datang langsung ke RSUD ataupun bisa melalui aplikasi WA online. Nah, untuk informasi-informasi yang terupdate di RSUD Kota Tangerang, Sobat Tangerang bisa follow Instagram kita di RSUD Kota TGR ataupun bertanya langsung ke nomor WA Humas di 0811 92 32 421. Nanti kami akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Tangerang. Kalau konsultasi online bisa nggak, Dok? Untuk saat ini belum tersedia konsultasi online ya. Mudah-mudahan kedepannya nanti menjadi satu transformasi dari pelayanan RSUD untuk memberikan pelayanan melalui online dari dokter-dokter spesialis kita. Doain aja. Amin. Jadi semakin mudah kan masyarakat kita Tangerang untuk mengakses dunia kesehatan. Kalau cuma sakit-sakit panas, demam, pusing doang kan bisa nanya doang. Maksudnya online ya, Dok ya. Jadi nggak harus ke dokter spesialis ataupun langsung datang ke RSUD-nya. Nah, terakhir nih Dokter Kiki, apa sih yang harus diperhatikan untuk teman-teman, terutama sekarang anak-anak kayak saya mungkin ya, kayak kita lah ya. Iya, untuk menjaga pola hidupnya supaya tetap sehat dan terhindar dari penyakit-penyakit yang ternyata nggak cuma orang tua yang punya, kita pun anak muda juga berpotensi untuk kena penyakit tersebut. Ini saya mau bahas yang muda dulu ya. Boleh. Kalau yang muda-muda ini kan sebenarnya kita sebenarnya kegiatan kan banyak ya. Artinya kita harus bisa memanfaatkan kegiatan kita itu harus diimbangi dengan olahraga. Itu yang pertama. Selain olahraga, kita juga harus lifestyle. Lifestyle itu meliputi dari pola makan yang sudah saya singgung di depan. Pola makannya ya namanya juga 4 sehat 5 sempurna. Kita juga harus makan sehari 3 kali. Cuman biasanya toppingnya yang banyak. Toppingnya ada juga yang diet. Dok, saya ada pasien saya bertanya, dok boleh nggak saya diet pakai lemon gitu. Ada kan yang pertanyaan seperti itu. Sebenarnya boleh asalkan tidak ada pada saat itu tuh gejala mahnya lagi kambuh. Tapi kalau misalkan gejala mahnya lagi kambuh ya sebaiknya jangan dulu karena dia akan memacu asam lambungnya meningkat. Ya, itu kan sebenarnya informasi-informasi yang harus kita sampaikan. Itu pun juga sudah saya sampaikan kepada pasien-pasien yang berkunjung ke kami. Nah, kemudian pasien dengan kondisi yang telat makan, kemudian makannya langsung pedas gitu ya. Sekarang kan banyak tuh geprek-geprek. Habis geprek-geprek, habis itu makannya yang kopi-kopi seperti itu. Nah, sebenarnya ya kita harusnya harus seimbang lah ya. Kita boleh makan makanan seperti itu, tapi kita juga tidak lupa dengan makan makanan seperti yang sayur dan lain-lain. Nah, rokok bahaya juga nih. Rokok juga banyak memacu terjadinya peningkatan asam lambung atau terjadinya GERD. Karena rokok itu kan asapnya, nikotinnya masuknya nggak cuma di paru, tapi masuknya kan juga ke dalam kerongkongannya juga bisa masuk mempengaruhi cairan asam lambungnya sehingga refleks lagi ke bawah, refleks lagi ke atas, ke bawah, kan bolak-balik seperti itu. Nah, dia bisa masuk. Nah, jadi bisa mempengaruhi. Nah, kalau orang-orang yang seperti ini yang muda-muda udah ya. Nah, ini ke atasnya lagi nih. Ya, ini yang ke atasnya lagi. Biasanya usia-usia yang di atas itu ada banyak kemungkinan yang bisa dipengaruhi oleh penyakit kronis yang lain. Contohnya diabetes. Diabetes juga bisa loh mempengaruhi lambungnya. Kalau gulanya tinggi, dia akan bisa memacu asam lambungnya itu meningkat.
gitu. Baru tahu aku tuh, berarti cek gula darah terus ya dok ya supaya memastikan ya. Kalau mempunyai sakit diabetes. Kalau ada diabetesnya. Iya, orang gagal ginjal, kami juga banyak pasien yang tiba-tiba gagal ginjal dengan cuci darah, dia juga ada keluhan di lambungnya karena uremikumnya tadi. Gitu. Makanya kita harus lebih waspada terhadap diri kita. Kita harus mengenali diri kita nih porsinya seperti apa sih? Apakah memang saya tidak tahan terhadap pedas? Nah, kita harus tahu. Ketika sudah tidak tahan terhadap pedas terus muncul, aduh perut saya sakit nih, ya lebih baik Stop ya dok ya. dikurangin. Iya. Ya jangan karena nongkrong-nongkrong gaya-gayaan maksain untuk minum kopi misalnya kayak gitu ya dok ya. Jangan sampai kayak gitu supaya bisa tetap hidup sehat. Nah, itu dia ngobrol-ngobrol kita sama dokter Kiki dan dokter Vika terkait tadi ada juga pelayan di RSUD, terus bagaimana cara mendapatkan pelayanannya, dan kita juga tahu nih nambah informasi terkait GERD ya, yang mungkin saat ini juga dialami sama Sobat Tangerang. Oh ya, sekali lagi dok nih, aku pengen nanya, biasanya nih untuk kita mengupdate informasi terkait sakit GERD itu, kita harus periksa berapa bulan gitu atau rutin gitu nggak sih dok? Enggak, sebenarnya kalau misalkan sakit lambung sendiri, sakit mah tadi ya, itu kita ada gejalanya yang sekali, misalkan seminggu kita kasih pola makan yang bagus, kemudian obat-obatan yang lambung gitu ya. Ketika sudah membaik ya sudah, kita harus menjaga pola makan saja. Tetapi jika dalam waktu 2-3 bulan tidak ada kunjung perbaikan, silahkan datang ke penyakit dalam. Mungkin kita akan evaluasi apakah memang harus perlu penggunaan obat-obat PPI, obat-obat lambung. Nah, kita harus mengontrol. Nah, apakah nanti kalau misalkan ada perbaikan, ya itu obatnya akan kita lanjutkan. Tetapi jika tidak, kita sarankan untuk tindakan yang lebih lanjut seperti endoskopi. Oke, terima kasih sekali lagi dokter atas informasinya. sama-sama. Nah, buat Sobat Tangerang, jangan lupa untuk terus saksikan Tangerang Talk untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya setiap hari Rabu jam 7:30 malam hanya di YouTube channel Kota Tangerang, dan sampai jumpa.